Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, terutama menunaikan kewajiban kita, yaitu dalam bertolabul ilmi, mencari ilmu. Ya, mudah-mudahan walaupun kita belajar dari rumah, insya Allah giroh kita untuk belajar terus semangat, ya. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita taufiknya, selalu memberikan kita kesehatan, biar kita terus belajar dan belajar lagi. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini ya kita berjumpa dalam materi berikutnya, bahwa kemarin kita sudah sedikit membaca tentang surah Al-Asr. Ya, tentunya kalian sudah bisa membaca Al-Asr, sudah tahu sedikit terjemahannya, yang mudah-mudahan sudah hafal terjemahannya, dan juga sudah melihat isi kandungannya. Bahkan worksheetnya yang kemarin kalian sudah mengerjakannya. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita beranjak kepada materi selanjutnya, yaitu surah Al-Quraisy. Al-Quraisy itu suku Quraisy, orang-orang Quraisy. Nanti sebelum Bapak sedikit menjelaskan tentang isi kandungan Al-Quraisy, ya Bapak membacakan dulu agar kalian nanti dapat menyimak apa yang Bapak baca, sehingga kalian nanti membacanya dengan bagus dan benar dalam menurut kaidah ilmu tajwidnya. Ya, coba disimak secara seksama surah Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Ya, jadi bacanya harus benar panjang pendeknya, juga makharijul hurufnya. Bapak sedikit akan menjelaskan ya terjemahan daripada surah Al-Quraisy ini. Ya, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy itu bepergian, baik itu musim dingin maupun musim panas. Kenapa mereka itu kebiasaannya bepergian? Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk bolak-balik ke Ka'bah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan. Mereka merasa bersyukur, ya, rasa aman, kesehatan, terus juga rezeki, harta, dan lain sebagainya.
Maka mereka itu berbondong-bondong untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dingin malam-malam maupun panas siang-siang. Oleh karena itu, kita pun seperti itu. Walaupun memang dingin subuh-subuh, kita harus bangun. Untuk apa? Sholat subuh, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin siang-siang panas, bagi anak putra diwajibkan sholat Jumat panas-panas. Harus, karena kewajiban perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijalankan orang-orang Quraisy dulu, sehingga sampai turun-temurun orang-orang yang beriman dan merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbondong-bondong minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah, dan kepadamu juga aku memohon pertolongan. Maka kalau kita tidak menjalankan sholat, kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bukan termasuk orang-orang yang beriman. Ya, kalau kita tidak sholat, kita tidak termasuk orang-orang yang bersyukur. Sebab kalau kita bersyukur, ibadahnya kita semakin rajin, maka Allah pun berjanji di dalam firman-Nya, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, ya sholatnya tepat waktu, apalagi berjamaah, itu tanda kita bersyukur. Berbuat baik kepada orang, menolong orang yang membutuhkan selagi kita mampu, itu salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La azidannakum, ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita tidak bersyukur, kita tidak mau sholat, malas beribadah, tidak mau berbuat baik, tidak berbakti kepada orang tua, tidak menghormati guru, dan lain sebagainya, itu namanya kita digolongkan orang-orang yang kufur nikmat. Kata Allah, inna adabi lasyadid. Kalau kita tidak bersyukur akan nikmat Allah, maka tunggu azabku amat pedih. Ya, naudzubillahi min dzalik. Itu saja sekelumit yang Bapak sampaikan materi pada surah Al-Quraisy. Mudah-mudahan kalian bisa memetik apa yang Bapak sampaikan, ataupun nanti kalian bisa melihat lagi isi kandungan daripada surah Al-Quraisy. Ya, gitu aja ya. Mudah-mudahan Bapak, kalian semua tetap semangat, dan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu kembali di materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.